Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur alhamdulillah hingga hari ini di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan umur kepada kita semua. Umur yang menjadi wasilah hadirnya kehidupan dan kemampuan kita di siang hari ini berkumpul di Masjid Asy-Syifa ini melaksanakan ibadah Jumu'ah. Semoga rangkaian kegiatan yang menghantarkan kita semua tiba di tempat ini menjadi rangkaian amalan-amalan yang bisa mengukuhkan iman Islam kita, menjadi penggugur dosa dan kesalahan, dan menjadi pemantas diri kita semua saat nanti Allah ambil nyawa kita, Allah balikkan kita ke dalam kasih sayangnya, Allah menyambut kita dengan panggilan indahnya dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri teladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasiat takwa yang insya Allah khatib sampaikan di dalam kesempatan khutbah siang hari ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai pondasi pemikiran. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah dan Ubaid bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mendatangi Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya kepadanya tentang satu momentum yang pernah dialami oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bercerita bahwa di suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada istrinya untuk sholat malam. Setelah dia sholat malam, terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha tangisan Rasulullah yang menyayat hati. Tidak hanya air matanya membasahi tempat sujudnya, tapi juga membasahi sebagian pakaiannya. Menjelang subuh datanglah sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu yu'adzinu lahul adzan, menginformasikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, sebentar lagi mau azan, subuh tiba. Tapi ketika beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tangisan sampai beliau bertanya, ya Rasulullah, lima tabki? Apa yang membuatmu menangis ya Rasul? Dengan terbata-bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semalam Allah turunkan sebuah ayat. Ayat ini saudara terdapat di dalam kitab surat Ali Imran, surat ketiga ayat 190 191 yang dimulai dengan inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, beliau lalu berucap dengan kalimat wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang Islam, siapapun yang membaca ayat ini dan tidak menjadikan ayat ini sebagai ayat renungan, ayat pemikiran. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam tinjauan ilmu tafsir, para mufassir membuat satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari sebuah kejadian bukan disandarkan pada semata-mata peristiwanya, tapi harus dilihat pada keumuman peristiwa yang melatar belakanginya, terkhusus pada keumuman kata, kalimat
yang terjadi dan berhubungan dengan peristiwa tersebut. Itulah sebabnya atas ayat ini Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz pertama halaman 174 pernah mengutip satu kalimat yang disandarkan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan mengatakan, rubba talil lil Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, wasiat ini khatib sampaikan karena kita berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah sebutkan di ayat 185 surat Al-Baqarah, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kita bersyukur saudara, kenapa? Karena kita dihadirkan oleh Allah di bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana kebaikan dilipat gandakan, bulan di mana segala dosa yang diajukan diampunkan, bulan di mana bukan kita yang mendekati Allah, tapi Allah lah yang mendekati kita. Bahkan disebutkan di ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika mereka bertanya tentang aku di bulan ini, fa inni qarib, aku dekat sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berinteraksi secara intensif dengan Quran. Ada di antara kita yang mungkin sudah 7 juz, karena satu hari 1 juz. Masuk hari ke-8 sudah 8 juz, alhamdulillah. Tapi ada juga saudara kita yang masih terbata-bata. Tapi demi Allah, apapun posisi dan kondisi Anda, mau terbata-bata apalagi lancar, Rasulullah menjamin siapapun yang membaca Quran dengan terbata-bata, Allah berikan dia 2 pahala. Jadi kita tidak perlu pesimis, Pak. Tapi permasalahannya adalah apakah sebatas membaca? Kalau kita membaca mengalami disorientasi, membaca karena cari pahala, ini kekeliruan, Pak. Karena tanpa Anda meminta pahala, Allah kasih pahala. Tapi permasalahannya adalah apakah pahala dari bacaan kita sebanding dengan potensi dosa yang terjadi di luar bacaan ini. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dikejar hanya untuk mengejar pahalanya, maka berarti kita telah menyampingkan tugas utama atau peranan utama Al-Quran ketika Allah turunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan, Al-Baqarah ayat 2 sudah mengatakan hudan lil muttaqin. Di ayat 185 tidak hanya hudan, tapi wabayyinati minal huda wal furqan. Quran itu tidak hanya sekedar petunjuk, tapi juga dia al-bayyinat, bukti-bukti pemikiran, Pak. Dan bukti-bukti pemikiran ini tidak hanya terpaku pada teks tertulisnya, tapi juga menjadi pijakan untuk memandang kenyataan yang ada di luar. Kenapa? Karena ayat Allah sejatinya bukan hanya yang berbentuk Al-Quran, karena ayat Allah juga adalah diri kita. Lihat surat Ar-Rum ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Di antara ayat-ayat Allah adalah penciptaanmu. Jadi Anda dan saya, kita semua ini adalah ayatnya Allah, Pak. Maka ketika kita ini ayat Allah berinteraksi dengan Al-Quran ayatnya Allah, ini matching, Pak, ketemu. Itulah sebabnya tidak ada satupun kalam yang bisa membersihkan pemikiran kita
kecuali Al-Quranul Karim, karena Al-Quran diturunkan bukan saja sebagai hudan, tapi yang lebih besar lagi sebagai rahmah, tanda kasih sayang Allah. Itulah sebabnya jika Anda, kita semua yang ingin hadir di tempat ini ingin disayangi Allah, kembalilah ke Quran, tapi bukan sekedar bacaan. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar bacaan, Rasulullah sampai menangis, Pak, dengan ucapannya wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang membaca Quran tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pijakan pemikiran. Karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran sangat tepat bagi orang yang berakal. Qadarullah wa masya'a fa'al. Hari ini Anda, kita semua yang ada di tempat ini, diberikan oleh Allah akal yang sehat. Maka Anda wajib menegakkan ibadah sholat Jumat, karena taklif syarat mukallaf itu akil dan baligh. Kalau Anda tidak sehat akalnya, maka Anda tidak perlu ibadah. Maka hindarkan, Pak, saudaraku, potensi yang menjadikan akal kita tidak sehat. Apa itu? Tidur saat Jumatan, itu tandanya Anda sedang mati akal. Maka celakalah Anda yang tertidur saat khutbah Jumat, karena Anda menghina diri sendiri, Anda memalukan diri sendiri di hadapan Allah. Di tempat ketika Anda datangi diampuni dosa, Anda datang kemari disiapkan pahala, kok Anda menghina diri, Pak? Kenapa? Karena inilah faktor kenapa hari ini di Islam belum menjadi solusi. Karena kita baca Quran tapi otak kita tidak dihidupkan. Bahkan kita datang ke tempat-tempat pengajian pun juga membawa pikiran yang lain. Bahkan di saat khutbah, ketika malaikat mencatat pun kita menidurkan diri kita. Betapa terhinanya Anda, saudara. Semoga Allah muliakan kita dengan kesehatan akal berfikir. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani min dzikri ayatil hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua khatib menambahkan sedikit penjelasan. Kenapa Rasulullah menyatakan dalam hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran, karena Quran itu ruhan min amrina. Dan di dalam diri kita juga ada ruhun min Allah. Maka sejatinya hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Quran yang dihadirkan dari alam gaib kepada alam nyata, kita pun sejatinya adalah makhluk gaib. Sebelum kita sudah banyak orang yang pulang dan pergi, datang dan pergi, pulang dan kembali, tapi tidak pernah kita temukan orang pulang dari alam gaib balik lagi. Tapi yang jelas, datang pertama kali saat lahir, setelah itu kemudian dikembalikan lagi ke alam gaib. Hari ini Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 15 abad yang lalu kembali ke hadirat Allah sebagai tanda kasih sayangnya. Karena Allah menyertakan dalam penciptaan kita kasih sayang yang lain, yaitu dalam bentuk Al-Quran. Itulah sebabnya yuk sayangi diri kita, jadikan Al-Quran sebagai basis pemikiran kita, cerdaskan diri kita dengan Al-Quran. Karena sungguh banyak peristiwa yang terjadi bukan karena Qurannya tidak memberi petunjuk, tetapi karena bebalnya pikiran kita yang seringkali menolak ayat Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Ada sebagian orang jika disampaikan kepadanya ayat Allah, ikuti ayat Allah, mereka mengatakan cukuplah kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Sampai Allah katakan, sekalipun bapak-bapakmu tidak berakal. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada cara untuk mencerdaskan pikiran kita kecuali dengan kembali ke Al-Quran, menjadikan Quran sebagai basis pemikiran kita. Demikian khutbah Jumat yang bisa khatib sampaikan.
Dan sebagai pengakhir, mari kita akhiri dengan munajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.